Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Anggara. Di sini saya akan menyampaikan hasil atau jawaban dari soal UTS yang diberikan terkait mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Baik, kita langsung saja ke soalnya. Baik, ini adalah soal UTS yang diberikan dengan mata kuliah manajemen lembaga keuangan mikro. Ini ada 27 soalnya. Lalu sini ada studi kasus dengan tema masalah sosial jadi tantangan lembaga keuangan mikro. Lalu ini merupakan soal atau artikel sebuah kasus. Lalu ada pertanyaan berupa dua pertanyaan yang akan dijawab menggunakan PowerPoint. Pembahasan yang pertama di sini ada studi kasus dengan topik masalah sosial jadi tantangan lembaga keuangan mikro. Lalu ini adalah pertanyaan yang pertama dari soal UTS yang tadi. Yang pertama, lembaga keuangan mikro secara konseptual mencoba melayani golongan masyarakat kelas bawah atau miskin dan makin miskin yang selama ini tidak mampu diakomodasi kepentingan finansialnya oleh lembaga perbankan. Oleh karena itu, A. Identifikasi tantangan dan peluang LKMS saat ini berdasarkan segmentasi pasar yang harus diakomodasi oleh LKMS, kemudian dijelaskan rasionalisasinya. Lalu yang B, bagaimana pendapat saudara ketika sebuah LKMS memiliki sektor yang lebih spesifik atau semakin miskin semakin diprioritaskan? Lalu yang terakhir, bagaimana solusi yang saudara berikan untuk menanggulangi permasalahan atau kekurangan yang melekat pada segmentasi LKMS tersebut? Untuk jawaban A, tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro atau LKMS syariah seperti MBK Pantura adalah sebagai berikut. Tantangannya itu keberadaan rentenir dan LSM yang melakukan black camping ini dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat dan tentu akan mengalami kerugian ekonomi bagi LKMS. Lalu untuk peluang, untuk peluangnya di sini fokus pada segmentasi pasar yang sangat miskin, memungkinkan LKMS untuk memberikan layanan keuangan yang sangat dibutuhkan oleh golongan yang tidak mampu diakomodasi oleh lembaga perbankan. Ya. Lalu rasionalisasinya adalah memenuhi misi sosial LKMS untuk mengatasi ketidaksetaraan akses ke layanan keuangan dan memberikan dukungan kepada yang paling membutuhkan. Itu rasionalisasinya. Lalu untuk jawaban yang B, ini memilih sektor yang lebih spesifik. Semakin miskin atau semakin miskin yang diprioritaskan. Ini dapat menjadi pendekatan yang lebih baik untuk LKMS. Sehingga hal ini memastikan bahwa bantuan dan pembiayaan ini benar-benar mencapai golongan yang paling membutuhkan. Ini juga bisa jadi sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang dimana mengedepankan keadilan sosial. Lalu untuk jawaban yang C, solusi untuk menanggulangi permasalahan yang melekat pada segmentasi LKMS yang mungkin spesifik bisa mencakup yang pertama itu penguatan pendidikan dan literasi keuangan bagi nasabah supaya nasabah bisa memahami manfaat dan tanggung jawab dari pembiayaan yang diberikan oleh LKMS. Lalu kerjasama dengan LSM atau otoritas dan pihak yang berwenang, di mana di sini untuk melawan black camping dan memberikan perlindungan hukum terhadap LKMS yang sah. Lalu yang terakhir, dengan cara meningkatkan akses informasi dan teknologi di wilayah yang sulit terjangkau, mungkin bisa melalui kemitraan dengan pihak ketiga atau sebuah yayasan. Lalu kita lanjut selanjutnya ke pertanyaan kedua. Di sini ekstensi pesaing LKMS dalam konteks artikel tersebut telah berperilaku cukup merugikan baik secara nilai atau konsepsi sama saja untuk semua lembaga
maupun secara ekonomi atau menghasilkan kerugian berupa pembiayaan yang macet. Di sini poin A, bagaimana respon saudara terhadap kejadian tersebut? Apakah kekurangan dalam aktivitas LKMS sehingga kejadian seperti ini bisa terjadi? Lalu poin B, kegiatan apakah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi dan atau menangani problematika persaingan semacam itu dengan menggunakan konsep sosial, budaya, dan ekonomi untuk menjawabnya. Baik, kita langsung saja ke jawabannya. Untuk jawaban yang A, di sini respon terhadap kejadian pesaing yang merugikan LKMS bisa mencakup beberapa langkah-langkah yang serius ya yang bisa dilakukan. Yang pertama itu melakukan analisis apa namanya menganalisis kelemahan internal. LKMS harus mengidentifikasi kekurangan internal yang memungkinkan pesaing untuk berperilaku merugikan. Ini dapat mencakup kekurangan dalam hal manajemen risiko, pemantauan nasabah, atau pengelolaan reputasi. Lalu yang kedua, peningkatan literasi keuangan. Dengan peningkatan literasi keuangan, ini dapat memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada nasabah sehingga bisa membantu mereka memahami manfaat dari pembiayaan yang diberikan oleh LKMNS sehingga bisa menghindari pengaruh pesaing yang merugikan. Lalu yang ketiga, evaluasi strategi dan perbaikan. Hal yang perlu dilakukan oleh LKMS yaitu melakukan evaluasi secara berkala termasuk segmentasi pasar dan cara mereka menghadapi saing dan bisa melakukan perbaikan untuk apa yang diperlukan. Misalkan ada apa namanya sebuah risiko yang mungkin terjadi dan bisa merugikan, maka hal tersebut bisa dilakukan perbaikan agar tidak terjadi kerugian. Lalu kekurangan dalam aktivitas LKMS yang memungkinkan kejadian seperti ini mungkin termasuk kurangnya pemahaman tentang risiko dan dampak pesaing serta kelemahan dalam manajemen risiko dan pengelolaan reputasi. Sehingga oleh karena itu perbaikan dalam pengawasan dan manajemen risiko serta peningkatan literasi keuangan di antara nasabah dapat menjadi langkah-langkah kunci untuk mengatasi permasalahan ini. Selanjutnya untuk jawaban B, untuk mengantisipasi dan menangani permasalahan persaingan yang merugikan, LKMS dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang baik dan transparansi dalam pengelolaan dana nasabah serta membangun hubungan yang baik dengan nasabah melalui kegiatan tanggung rentang dan perkumpulan setiap pekan. Lalu yang kedua, membangun kolaborasi dengan LSM, otoritas, dan lembaga lain ya, untuk melawan hal-hal yang merugikan seperti kasus tersebut. Seperti rentenir yang curang atau yang sebagainya. Lalu melakukan edukasi kepada masyarakat tentang perbedaan antara LKMS yang legal dan ilegal sehingga masyarakat bisa mengetahui mana sih LKMS yang legal atau ilegal yang sudah resmi atau yang tidak resmi. Lalu yang keempat, mengembangkan produksi dan layanan yang inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelas bawah. Sehingga dengan adanya pengembangan produk atau layanan yang inovatif yang sesuai dengan masyarakat yang miskin, sehingga itu bisa menjadi sebuah kemajuan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan, terutama masyarakat yang miskin ke bawah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atas jawaban dari soal UTS manajemen lembaga keuangan mikro. Saya cukupkan sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.